Selamat pagi Miss Yeni, apa Selamat kabar? pagi Miss Lia. Terima Kabar kasih baik. loh ya waktunya buat hari ini. Terima kasih juga buat kesempatannya. Iya, kalau Miss Yeni kan kemarin mau ngomong sama saya nih Iya. tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional siswa dan tentang penerapan budaya positif. Miss Lia. Nah, ini kira-kira apa sih yang akan kita lakukan hari ini Miss Yeni? Silahkan. Iya, jadi saya ingin konsultasi sama Miss Lia nih tentang pembelajaran yang ingin saya lakukan di kelas saya di 4B. Jadi nanti ini pada minggu ini saya akan mengajar ke anak-anak tentang membuat cerita bergambar gitu. Jadi adapun nanti tujuan pembelajarannya itu adalah anak-anak akan mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, terus kemudian menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual ya Miss Lia. Jadi saya ambil dari buku yang sudah disiapkan memang dari sekolah gitu ya. Nah, untuk pengembangan yang hendak saya capai itu adalah nanti penerapan pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi itu nanti ada 3 media yang akan saya pakai untuk anak-anak. Yang pertama itu dari cerita bergambar dari buku. Ya, jadi anak-anak nanti akan dapat masing-masing akan dapat buku. Terus kemudian ada alternatif kedua, baca buku halaman ini ya 126. Oh, jadi mereka baca dulu ya Miss Iya, ya? iya. Jadi Mereka nanti- baca dulu buku paketnya. Ya, nanti mereka baca tentang kucing grafiti ini secara bergantian. Setelah itu mereka harus mencatat tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut ya. Itu sesuai dengan halaman ini Miss Lia di 128. Oke. Gitu ya. Terus kemudian mereka akan menjawab kegiatan yaitu membuat cerita bergambar dari sini. Jadi sebutkan nama tokohnya, kemudian apa saja yang dilakukan oleh tokoh tersebut ya. Oke, jadi di awal mereka Untuk observasi pengenalan dulu, latihan Oke. untuk cerita bergambarnya ya. Nah, setelah itu saya akan berikan mereka tugas, Miss. Tugasnya ini akan ada 3 media yang saya pakai. Yang pertama dari buku. Jadi ini saya siapkan buku untuk bagi anak-anak yang tertarik mau pakai buku, mereka bisa ngambil dari buku. Terus yang Berapa itu bukunya Miss kira-kira? Sejumlah siswa kah ya, atau? saya siapkan sejumlah siswa, Miss, Oke. sejumlah siswa. Terus kemudian yang kedua adalah contoh cerita bergambar dari iPad ya. Jadi nanti saya berikan link untuk mereka bisa menggali cerita bergambar dari sini. Ini linknya sudah memang sesuai ya? Ya, Berarti sudah sesuai dengan cerita dan kebutuhan anak-anaknya kelas 4 ya. Terus yang ketiga langsung dari potongan-potongan cerita bergambar ini seperti ini. Jadi nanti saya cetak, saya print dan saya kasih ke anak-anak. Oke, ini berarti sudah masuk di dalam diferensiasi Ya, konten. konten ya, berarti permisi, pembelajaran. tadi ada 3 ya, ada materi buku perpustakaan yang Anda sudah siapkan ini ya? Yap, benar Oh, ini ini. banyak ya? Yap. Oke, terus kemudian materi dari potongan gambar ilustrasi Ya. berarti ini nanti diberikan anak-anak Diberikan ke satu-satu. mereka satu-satu. Dan yang betul. ketiga link web. Oke. Dari link web. Jadi diferensiasinya dari sisi konten ya Miss Lia. Betul. Istilahnya menerapkan apa yang sudah mereka pahami sebelumnya Betul. tentang cerita bergambar. Nah, ini saya istilahkan sebagai ATM, amati, Betul. tiru, modifikasi. Oke, mantap jiwa. Nah, Terus? tugas yang harus mereka lakukan adalah mereka harus membuat cerita bergambar tentang tokoh binatang. Terus kemudian harus menjelaskan minimal 3-4 gambar. Kemudian mereka harus tulis draftnya atau rancangan ceritanya di buku. Oke, PPI-nya dulu. draftnya harus ditulis dulu berarti Ya, ya? betul. Draftnya harus ditulis. Nah, hasil yang saya harapkan ke anak-anak juga ada 3, Miss. Mereka bisa produknya itu dalam bentuk menggambar. Oke. Menggambar itu berarti mereka dengan suka menggambar, mereka pakai tangan, menggambar sendiri. Terus melukis, kalau mereka yang doyan melukis, mereka akan pakai media lukisan. Dan yang terakhir mereka bisa menggunakan program di komputer atau iPad. Jadi mereka bisa desain cerita bergambar yang mereka sudah baca ini di dalam bentuk iPad. Berarti ini sudah diferensiasi Ya, jadi saya ada produknya. 2 Miss, dari konten sama produk. Oke. Itu dari harapan untuk yang hendak dicapai untuk penerapan pembelajarannya ya.
Terus kemudian ada poin kedua di dalam pembelajaran ini yaitu kompetensi sosial emosional siswa yang Miss tadi sampaikan ya. Jadi mungkin anak-anak ini walaupun mereka mungkin ada yang kesulitan menulis atau mereka kesulitan memahami cerita, ya diharapkan mereka bisa saya motivasi untuk ayo coba dulu gitu. Coba dulu. Betul. Walaupun susah, ayo dicoba gitu. Jadi melatih dan menolong mereka dari sisi sosial emosionalnya. Adakah gambar atau mungkin yang bisa untuk apa? Kayak video pembelajaran gitu, apakah Miss Yani juga sudah menyiapkannya? Saya siapkan juga, Miss. Saya siapkan untuk menolong mereka. Jadi nanti ini ada video motivasi ya, supaya ayo walaupun ini susah atau hal baru kamu pasti bisa. Oke. Gitu Miss kira-kira ini gambarnya. Ya untuk cerita motivasinya ya. Nanti anak-anak seneng ini. Betul. Terus kemudian nanti kita perlu saya perlu kembangkan juga masalah budaya positif, Miss. Budaya positif dalam hal apa nih, Miss Yani? Jadi apa ya, mereka belajar untuk memberikan semua tuh yang terbaik gitu loh. Walaupun mungkin sulit tapi mereka jangan menyerah. Jadi membangun suasana pembelajaran yang membuat mereka enjoy. Walaupun itu sulit tapi mereka menikmati gitu ya. Tuh. Karena ini pembelajaran yang baru ya. Benar. Mungkin mereka sudah punya pengalaman sebelumnya tapi kan di setiap tingkatan level ada perubahannya. Ya, terus yang terakhir mungkin yang saya perlu sampaikan ini masalah rubrik penilaiannya. Juga nanti saya terbuka dengan mereka, ada feedback juga dari mereka juga ya Miss setelah selesai pengerjaan. Dan yang terakhir saya akan mengencourage mereka dengan satu firman Tuhan untuk mengerjakan ini. Ini berarti sudah keluar ya, KSE-nya ada, budaya positifnya ada, pembelajaran berdiferensiasianya siap. Ini PPT-nya juga sudah siap loh ya Miss. Sudah saya siapkan Miss Lia. Makanya saya ini mau dieksekusi kapan ini? Ini mau dieksekusi kapan ini? Rencana saya dalam minggu ini. Dalam minggu ini ya Miss ya? Minggu, kalau tidak hari Kamis atau hari Jumat Miss. Kamis atau Jumat, nanti saya minta tolong diinformasi ya. Ya pastikan nanti ya. Supaya ketika observasi saya bisa masuk di kelas Anda untuk melihat apakah yang kita planningkan hari ini dan rencanakan hari ini bisa dilakukan. Siap Miss Lia. Terima kasih Miss Yani buat waktunya. Sama-sama. Saya tunggu dalam minggu ini ya. Untuk kita penerapan pembelajaran berdiferensiasi, KSE dan kemudian budaya positif supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang berdampak kepada siswa. Ya betul Miss Lia. I love you so much. Terima kasih juga sudah menolong saya. Terima kasih ya. I love you too. I love you too. Selamat pagi Forbi. Mana suaranya? Selamat pagi Forbi. Selamat pagi. Ya, supaya lebih semangat kepalanya sambil goyang-goyang. Selamat pagi Forbi. Selamat pagi. Iya, oke. So, sudah siap kita belajar hari ini? Ya. Oke, kalau sudah siap kita mulai dengan doa dulu ya. Clarice, silahkan. Yuk kita doa dulu. Tuhan, sekarang kita membuka bahasa Indonesia Kapela. Tolong berkati kami. berkati kami supaya kita bisa belajar dengan baik. Yes. Bisa mengerti semua yang Michelle membicara. Dan menurut Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, honey. Oke, hari ini kita mau belajar satu topik yang baru. Bentar ya. Miss ini mau bertanya apakah kalian sudah pernah belajar tentang topik ini atau belum ya? Oke, bisa dibaca judulnya sama-sama 1, 2, 3. Oke, jadi topik kita hari ini tentang Oke, sebelum Miss Yeni masuk lebih dalam, Miss Yeni mau tahu dulu apa yang kalian pahami, apa yang kalian tahu tentang topik ini, ya. Apa yang kamu tahu, apa yang pernah kamu ingat ketika kamu dengar topik ini. Miss Yeni bagikan sticky note-nya, kemudian silakan ditulis. Nanti Miss Yeni minta beberapa orang untuk memberikan pendapat. Siap? Oke? Oke atau enggak oke?
Oke atau enggak? Oke. Oke, mantap. Yuk, silakan yang sudah mendapat kertasnya boleh langsung ditulis. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya pahami, apa yang saya tahu tentang cerita bergambar. Apa sih maksudnya cerita bergambar itu? Silahkan kamu tulis, entah 1 kalimat, 2 kalimat, boleh. Oke, silahkan tuliskan dengan baca judulnya aja. Kamu kira-kira apa yang di pikiranmu? Membuat cerita bergambar. Dan kira-kira apa yang akan kalian pelajari di topik ini? Menurut kalian? Yang sudah angkat tangan siapa? Sudah menulis? Ada yang sudah menulis? Oh, masih menulis semua. Tidak ada salah benar ya. Misalnya ini tidak akan menilai, oh jawabannya Dev salah, jawabannya Clarice yang paling benar. No. Namanya pendapat, boleh, bebas. Oke, sudah? Ada yang mau menyampaikan? Kira-kira apa yang aku pahami, apa yang aku mengerti tentang cerita bergambar? Masih menulis. Oke. 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Romeo sudah selesai? Kira-kira, Oh, dingin. Romeo ada bawa jaket nggak? Nggak bawa jaket. Dimatiin dulu ya, taruh. Kimberly, kenapa Kimberly? Apa yang Kimberly pelajari tentang cerita bergambar? Menurut Kimberly apa, nak? Hah? Oh, nulis semua yang gambar. Oke, nulis semua gambar. Oke. Marenko? Bikin cerita pakai gambar. Membuat cerita pakai gambar. Oke, terima kasih Clarice. Cerita yang ada gambarnya. Oke, simpel ya Caleb. Kita membuat cerita dengan menggambar, ya. Janelle. Membuat cerita dari yang kita gambar. Oke. Ya, Jovanka. Bacaan yang ada gambar. Oke. Siap. Dari sini? Siapa? Oke, Aaron. Cerita yang hanya ada gambarnya. Oke, thank you. Silakan pendapatnya ditempel semua di papan sini. Ya. Sudah ditulisin namanya ya. Silakan ditempel. Gak apa-apa, nanti pasti ada. Misalnya tahu itu punya Caleb pasti belum. Oke, silakan duduk. Cerita yang bergambar, oke. Bacaan yang ada gambar, membuat cerita dengan gambar, membuat cerita bergambar adalah bikin cerita pakai gambar, nulis dengan gambar, cerita tapi digambar, cerita yang kita gambar kayak komik kan cerita gambar, oke. Membuat cerita dengan gambar. Oke. Wow, good job guys. Give applause to your friends. Tepuk tangan buat kamu. Oke, next. Ini tujuan kita belajar hari ini. Ya. Silakan dibaca sama-sama. 3.9. 1, 2, 3. Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang kedua, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Ini tujuan kita belajar hari ini ya. Thank you Romeo. Next. Nah, ini contoh cerita bergambar. Jadi hampir semua yang kalian sampaikan di sini tepat ya. Cerita yang ada gambarnya. Ya namanya cerita, tapi dituangkan dalam bentuk gambar. Oke.
Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang kita akan lakukan hari ini adalah membuat cerita bergambar. Jadi kalian akan belajar membuat sebuah cerita dari sebuah bacaan yang kamu baca, terus kemudian kalian gambarkan. Ya, dalam bentuk apa dan bagaimana nanti Miss Yeni akan jelaskan. Oke, sekarang kita buka dulu buku paket halaman 126. Silakan dibuka buku paketnya. Sudah? Oke. Halaman 126. Kita akan baca secara bergantian. Judul bacaannya apa? Apa? Yang keras. Apa judulnya? Oke, nanti kita akan baca bergantian. Kemudian Miss Yeni minta siapkan buku tulis dan kalian catat tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu setelah kalian atau saat kalian mendengar dibaca. Ya, bacaan itu kita baca sama-sama. Buat catatan kecil apa yang terjadi pada tokoh tersebut. Oke. Jadi misalnya ketemu ada nama tokoh apa, terus apa kejadian yang ada di atau apa hal yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Paham sampai di sini instruksinya Miss Yeni? Cukup jelas? Hayden jelas Hayden? Jelas? Oke, yuk kita mulai baca. Miss Yeni akan tunjuk secara bergantian. Suara yang keras ya. Miss Yeni minta mulai dari Clarice. Yang keras nak. Kucing itu berlari-lari hingga akhirnya masuk ke dalam kaleng cat biru. Ah, lihatlah, sekarang bulunya berwarna biru. Belum kapok juga. Ia melompat ke dalam kaleng-kaleng lain. Bulunya pun menjadi berwarna-warni. Yuyun tertawa geli melihat kucing itu. Astaga, Yuyun baru sadar betapa bodohnya dia tidak mengecek kucing itu mengacak-acak kaleng. Kak Bima pasti akan marah. Semua cat itu akan dipergunakan Kak Bima untuk membuat grafiti. Meong, aduh, nakal sekali. Yuyun berusaha menangkap kucing itu. Oke, stop. Silakan Jovanka lanjutkan. Ikatan cat dari badannya juga mengotori tembok. Ibu pasti marah besar. Tak terbilang kata Yuyun, cat dari badannya pun potongan ikan asin dan meletaknya di rumput. Benar saja, kucing itu berlari mendekat. Dengan siap Yuyun berusaha menangkapnya, tetapi ia lari lagi. Astaga! Nah, ia lari ke dalam rumah. Bagaimana ini? Stop, Dev. Silakan lanjutkan, Dev. Bukan salahku, kucing itu yang melakukannya. Yuyun serta merta memberikan penjelasan sebelum ditanya oleh ibu. Kamu takut ibu marah ya? Atau takut Kak Bima marah? Tanya ibu sambil tersenyum. Kak Bima yang berdiri di samping ibu malah sedang menggendong sambil mengelus-elus kucing berwarna-warni itu. Bagaimana kalau kita pelihara saja kucing ini? Tanya Kak Bima. Oke, stop. Silakan Aaron lanjutkan. Diambil dari kata grafiti. Kak Bima pun membuat grafiti bergambar kucing di satu tembok rumahnya. Tak mau kalah, Yuyun yang hobi melukis juga membuat sebuah lukisan kucing kecil di atas kanvas. Rencananya lukisan itu akan
ikut sertakan ke sebuah kompetisi. Wah, kalau sampai lukisan itu menang, Yuyun sudah membayangkan saat mengambil hadiah. Ia akan membawa si grafik. Oke, terima kasih buat semua yang sudah membantu membaca ya. Oke, jadi apa judul ceritanya? Oke, sudah sempat dicatat ada berapa jumlah tokoh, nama tokohnya siapa aja? Ya, oke. Kalau sudah atau belum, silakan kalian buka halaman 127 ya. Dilihat halaman 127 di bagian bawah. Ya, di situ nanti silakan ditulis tokohnya siapa aja, terus ada kejadian apa atau apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Miss Eni kasih waktu 3 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan. Langsung ditulis di notebooknya aja. Langsung ditulis notebook, nama tokohnya siapa saja, terus kemudian apa atau peristiwa kejadian apa yang dia lakukan, ya, atau sikap apa yang terjadi atau sikap apa yang dimunculkan dari tokoh tersebut. Berarti misalnya nama tokohnya yang pertama siapa? Misalnya siapa nama tokoh yang pertama? Kucing? Yuyun, oke. Tulis Yuyun. Terus kemudian apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan yang menurut kalian sangat menarik ya? Apa yang Yuyun lakukan di situ? Terus kemudian siapa lagi tokoh yang ada di situ? Selain Yuyun, ada berapa sih jumlah tokohnya? Ada berapa jumlah tokohnya? Ketemu berapa, Div? 1. Ada 3, oke. Menurut Div tokohnya ada 3. Kalau menurut Aika 3 juga, oke. Siapa aja tokohnya? Coba bisa disebutkin. Yuyun, terus satu lagi siapa? Hah? Kak Bima, good. Terus siapa lagi? Adakah lagi tokoh yang lain dalam cerita itu? Hah? Ibu Sopo? Ibu Sopo? Ibunya Sopo? Iya, betul sekali Jovanka, Ibu Yuyun. Jadi ada 3 tokoh ya. Ada Yuyun, ada Ibu Yuyun, dan ada Kak Bima. Sekarang kita lihat Yuyun, apa sih yang Yuyun lakukan atau apa yang terjadi dengan Yuyun? Siapa yang sudah menemukan jawabannya? Apa yang terjadi dengan Yuyun? Apa kita perlu baca sekali lagi? Oh ya, Owen apa Owen? Iya, betul. Ya, jadi yang terjadi dengan Yuyun atau apa yang dilakukan Yuyun? Yuyun berusaha menangkap kucing. Berhasil enggak? Dia berhasil menangkap enggak? Tidak berhasil. Jadi yang terjadi dengan Yuyun sebagai tokoh dalam cerita itu, dia berusaha menangkap kucing tetapi tidak berhasil. Oke, silakan ditulis. Yang kedua, kalau Ibu Yuyun, gimana sikapnya Ibu Yuyun pada saat itu? Siapa yang menemukan dalam bacaan itu? Bagaimana sikapnya Ibu Yuyun? Ada yang sudah menemukan? Teng, tereng, tereng, sunyi senyap. Ada yang sudah menemukan? Oh, Romeo belum menemukan. Coba dibaca lagi. Sambil Miss Eni baca sekali lagi ya. Kucing aneh itu tiba-tiba masuk ke pekarangan rumah Yuyun. Kucing itu berlari-lari hingga akhirnya masuk ke dalam kaleng cat biru. Ah, lihatlah, sekarang bulunya berwarna biru. Belum kapok juga, ia melompat ke dalam kaleng-kaleng lain. Bulunya pun menjadi berwarna-warni. Yuyun tertawa geli melihat kucing itu. Astaga,
Yuyun baru sadar betapa bodohnya dia tidak mencegah kucing itu mengacak-ngacak kaleng. Kak Bima pasti akan marah. Semua cat itu akan dipergunakan Kak Bima untuk membuat grafiti. Pus, meong, aduh, nakal sekali. Yuyun berusaha menangkap kucing itu. Cipratan cat dari badannya juga mengotori tembok. Ibu pasti marah besar. Tak kehilangan akal, Yuyun pun mengambil potongan ikan asin dan meletakkannya di rumput. Benar saja, kucing itu berlari mendekat. Dengan sigap, Yuyun berusaha menangkapnya, tetapi ia lari lagi. Astaga, ia lari ke dalam rumah. Bagaimana ini? Yuyun, ibu berteriak memanggil namanya. Benar saja, ibu pasti marah. Bukan salahku, Bu. Kucing itu yang melakukannya. Yuyun serta-merta memberikan penjelasan sebelum ditanya oleh ibunya. Kamu takut ibu marah ya? Atau takut Kak Bima marah? Tanya ibu sambil tersenyum. Nah, gimana menurut kalian sikap ibu? Siapa yang udah tahu? Hah? Takut ibu? Apa? Takut ibu marah-marah. Oke, jadi menurut Kimberly yang terjadi dengan ibu, takut ibu marah-marah. Oke, thank you. Caleb, sikap ibunya ke Yuyun tetap baik. Buktinya apa? Ya, dia tidak marah kepada Yuyun, tapi dia hanya tersenyum. Bagian mana? Ketemu nggak kata-kata tanya ibu sambil tersenyum? Orang kalau marah masa tersenyum? Jadi ibu itu tersenyum tidak marah ketika melihat kucing mengacak-acak rumah. Oke, silakan disalin. Kalau yang salah silakan diganti ya. Kalau ada yang punya jawaban lain mungkin nggak apa-apa loh guys. Kalau sesuatu itu salah nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki sama-sama. Dulu kelas 3 udah pernah belajar topik ini belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang mana? Belum atau sudah? Belum. Ya, berarti wajar kalau kamu merasa itu salah, itu nggak apa-apa. Nggak tahu juga nggak apa-apa gitu ya. Kita belajar sama-sama. Oke, yang terakhir. Kak Bima, menurut kalian bagaimana sikap atau apa yang terjadi? Ya, Caleb. Kenapa? Kenapa? Sorry nak, nggak dengar. Kak Bima kenapa? Saya cuma ini aksinya. Oh ya nggak apa-apa. Apa aksinya Kak Bima menurut Caleb? Nggak apa-apa Caleb. Oke, aksi yang dilakukan Kak Bima dengan kejadian ini dia malah menggendong kucing dan mengelus-ngelus kepalanya. Oke, terima kasih Caleb. Yang lainnya? Sama nggak sama Caleb atau beda? Oh ya, Dave. Oh ya, betul. Kak Bima malah pingin memelihara kucing. Ya, oke. Nah, kalian tahu nggak apa yang kita lakukan ini? Kamu baru saja menjelaskan part yang pertama, menceritakan apa tadi? Masih ingat tujuannya? Tokoh-tokoh yang dalam cerita ini. Kita mencermati, kita melihat karakternya, kita melihat apa yang dia lakukan, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mudah untuk memberi tanggapan tentang tokoh? Mudah? Mudah atau susah? Yang bilang susah nggak apa-apa loh, nggak ada salah loh. Siapa yang bilang itu susah? Oke, Owen, Dave, Kimberly, Romeo, Aaron, Roxanne, Kalista. Tangkapnya kok gini-gini, malu-malu sih. Siapa yang bilang, oh Miss aku sudah paham, mudah. Oke, Caleb, Keegan, wah itu percaya diri itu bagus ya. Walaupun nggak bisa, aku belajar bisa. Nah itu satu hal yang baik ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, Miss ini akan men-challenge kalian, menantang kalian untuk satu tugas ini ya. Ini namanya tugas ATM. Apa? Ya, bukan ATM kartu loh ya. Yang bank itu bukan loh ya. Ini ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru,
sama-sama baca lagi. 1, 2, 3. Oke, jadi apa sih yang kita akan lakukan? Pertama, Miss Yeni akan berikan satu cerita, dan cerita itu bisa dari 3 media. Yang pertama, dari buku perpustakaan. Ya, jadi Miss Yeni akan berikan satu cerita yang diambil dari perpustakaan. Miss Yeni pinjam dari buku perpustakaan. Kemudian kalian akan bisa menggunakan media ini untuk membuat tugas bergambar, ya, cerita bergambar. Terus yang kedua, paham? Oke, tahu tugasnya? Ya, Caleb? Gak dengar aku. Bukunya kita harus, aku nggak selesai baca bukunya kita harus membuat cerita bergambar. Wah, pertanyaan bagus dari Caleb. Miss, berarti kalau aku sudah selesai baca buku ini, berarti aku harus buat cerita bergambar dari buku ini. Oke, good. Yes, ya. Ya, nanti kamu setelah membaca, kamu akan membuat gambar. Nah, ini Miss Yeni memfasilitasi kalian bukan hanya dari buku, tapi ada 2 media lagi yang Miss Yeni bisa minta kalian untuk pilih. Mau dari buku boleh, atau yang kedua dari potongan gambar. Jadi Miss Yeni sudah print potongan-potongan gambar, ya. Kalian bisa memilih, Miss aku mau pakai yang ini untuk buat cerita bergambarku, boleh, ya. Atau yang ketiga, nah, Miss Yeni sudah siapkan iPad dengan buku dengan cerita dari link ini. Nah, sekarang terserah kalian. Kalian nanti akan pilih mau mengambil bacaan itu dari mana? Dari buku, dari potongan kertas bergambar yang Miss Yeni sudah siapkan, atau dari website. Ya, silahkan nanti kalian tertariknya, minatnya yang mana, ya. Terserah, Miss Yeni tidak membatasi kalian mau pilih yang mana, boleh, ya, tergantung kaliannya. Dan Miss Yeni tidak akan, oh Miss kalau yang pilih buku berarti nanti nilainya lebih bagus, ya, enggak. Miss kalau aku pilih bergambar karena potongan kertas jadi pasti jelek, enggak. Semua nanti nilainya akan sama, jelas? Cuma kita sumber medianya yang kita pakai beda-beda. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, semua tidak harus sama satu kelas, nggak harus buku kok, ya, nggak harus buku. Miss kalau yang ini pakai iPad, pakai iPad, itu sudah ada iPad. Tinggal nanti kalian cari linknya, kemudian kalian baca di situ. Ada pertanyaan? Sampai di sini, menurut kalian cukup menantang cerita tugas ini? Menantang nggak? Nggak asik kalian ini. Menantang nggak? Oke, awas lo ya, entar ajak main lagi lo ya. Oke, the next one, step selanjutnya. Nah, ini tugasnya. Yang harus kalian lakukan adalah buat cerita bergambar dengan tokoh binatang, ya. Karena ini pasti Miss Yeni kasih cerita berarti berhubungan dengan binatang. Karena yang kita pelajari hari ini tokohnya siapa? Kucing kan? Nah, yang Miss Yeni berikan cerita ini nanti juga binatang. Kedua, cerita itu kamu harus jelaskan minimal dalam 3-4 gambar. Oke, kalau yang dicerita graffiti ini kan gambarnya cuma 1, ya kan? Nah, kalian setelah baca itu, baca buku, baca cerita dari bahan yang Miss Yeni kasih, kalian buat langsung 4 gambar. Ya, sampai di sini paham? Bagian kedua paham? Ada pertanyaan? Ya, Caleb? Nanti Miss Yeni kasih tahu setelah ini ya. Oke. Yang terakhir, buat draft di mana? Di buku tulis BI. Ya, setelah ini kita akan membuat draft dulu. Target hari ini yang kita selesaikan adalah drafting, membuat rencana ceritanya di buku tulis sesuai dengan buku yang kamu baca. Paham sampai di sini 4B? Paham ya? Oke. Nah, Miss, hasilnya apa? Setelah aku membuat draft cerita, rancangan cerita, step berikutnya aku harus ngapain? Ini. Kalian akan membuat gambar
Bisa dengan bentuk kalian menggambar. Bagi yang suka menggambar ya, menggambar tuh berarti kamu pakai apa? Alat tulis, pensil, diwarnain, color, diwarnain dengan marker, pensil warna atau dengan krayon. Yang kedua, kalian melukis. Melukis berarti kalian pakai apa? Cat air, ya kan? Miss, aku senang banget. Kuas, betul. Miss, aku senang banget kalau melukis, kalau pakai krayon sudah bosan, aku mau coba yang boleh, terserah. Dan yang terakhir, menggunakan iPad. Miss, aku mau desain dengan iPad. Boleh, nggak apa-apa. Ya, nanti hasil desainnya tinggal kalian print. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelaskah? Cukup jelas? Ada yang masih bingung? Hayden paham? Oh iya, apa yang Hayden harus lakukan? Membuat cerita? Ya, Hayden mau pilih apa? Mau dengan gambar pakai tangan, mau melukis boleh, boleh nanti pakai iPad ya. Oke, sudah jelas semua ya. Oke, sekarang Miss Yeni tanya, siapa yang ingin bacaannya dari buku? Silakan nanti maju ke depan. Ini yang dari buku, ada yang dari buku? Wih, nggak mau dari buku, oke. Menarik loh bukunya. Coba dulu baca, nggak apa-apa. Kalian mau coba baca dulu nggak apa-apa, sambil cari-cari ya. Ini misalnya taruh sini. Yang mau ngambil buku boleh nanti di sini. Buat yang mau. Nah, yang ini, yang kertas bergambar. Ada beberapa cerita di sini, kalian boleh pilih. Misalnya ini taruh di meja ya. Silakan kalian keliling dan ambil sesuai kebutuhan kalian. Oke, silakan berjalan dan mengambil. Mana ya, Mak? Mana? Yang iPad? Oke. Kalian itu mentang-mentang maunya iPad semua ternyata satu kelas. Belum tentu di iPad ini ceritanya oke loh. Siapa tahu di buku ceritanya lebih oke loh guys. Keliling dulu, lihat dulu bukunya. Bukunya dibuka dulu. Bisa baca dulu bukunya. Nanti sharing sama teman samping kanan kirinya ya. Mungkin temannya, karena misalnya ini iPad-nya terbatas. Iya. Silakan dibaca, berbagi ya. iPad-nya bagi berdua ya. Dibagi berdua. Kayaknya harus berdua deh. Supaya cukup, Nak. Ya, Kigen sama Clarice ya. Romeo sama Kathleen ya, dibagi berdua. Roxanne, oh enggak mau, oke. Mau pakai ini boleh? Mau pakai, enggak apa-apa, you go out from the chair and then you take it. Ini ada beberapa cerita kok. Yes. Oh, ini ada cerita halamannya. Bentar. Nggak bisa buka. Ini kan nyalain dulu. Linknya, ya misalnya tunjukkan linknya ya. Silakan kalian lihat-lihat dulu. Kayaknya ini yang menarik. Ini menarik. Tidak harus langsung buka iPad loh guys. Boleh dibuka dulu satu-satu. Mau cari yang mana dulu? Di sini kan ada paper coba. Sambil yang temennya buka buku, yang lain boleh lihat iPad boleh. Boleh. Mau read the book boleh. Ya sayang. Ini langsung ketik.
You have to type the link. Kamu harus ketik linknya. Hah? The paper. Bentar ya, misalnya ini kok lihat papernya. Dinyalain dong, Le. Gimana nyala? Kan ini, kalau powernya di mana? Wah, berarti nggak kurang canggih nih pakai iPad ya. Bentar, ternyata ininya. The weirdest. Ya. Sudah dinyalain di sini belum? No, I have that on. Sama tulis draftnya itu draft apa ya? Draft tentang ceritanya langsung dalam bentuk gambarnya apa? Terus kamu katanya bisa buka iPad. Gimana dong buka iPad? Pakai Safari? Ya. Internetnya nyala nggak? Sudah di typing? Itu langsung daftarpustaka.org/cerita/fabel. Really? AMP mana AMP? Kok ada AMP-nya? Ulangi lagi, ketik lagi. Nih. Itu yang merah. Itu saya di very first. Makanya kalau paling gampang pakai Popma. Mana Popma? W daftar pustaka daftarpustaka.org. Hayden bisa pakai ini dulu, baca buku cerita dulu Hayden. Hayden ambil cerita aja dulu nggak apa-apa. Nah, pakai buku dulu nggak apa-apa Hayden. Cerita. Nah ini loh, tinggal tunggu. Harus cari di sini, kamu cari buka satu-satu di situ cari contohnya ya. Karena kan itu sini misalnya ambil ininya. Ini cerita bergambarnya kok mencar-mencar. Ntar belum misalnya staples. Hayden mau yang mana Hayden? Ya, yang bergambar ada 2 cerita ya. Sudah ketemu ceritanya? Ya ini kan kamu baca. Ada pilihannya. Tinggal mau klik yang mana. Mau baca yang mana. Kan itu ada banyak pilihan. Kalau yang pakai link itu kan ada banyak pilihan. Kalian tinggal pilih mau yang mana ceritanya. Nanti kalau yang memilih dengan buku, kalian bisa pinjam bukunya di perpustakaan ya. Jadi nanti karena nanti buku ini akan dipakai yang lain. Jadi kalian bisa langsung bilang sama Miss Yohana atau Miss Catherine,
Miss aku mau pinjam judul buku ini ya. Bagi yang memilih buku untuk media tugas kalian ya, bahan ceritanya dari buku, kalian bisa langsung ke perpustakaan ya. Kalau yang memilih link ya, semua perhatikan dulu Miss Yeni sebentar. Yang memilih link, Romeo, yang milih link nanti bisa buka Google Classroom untuk copy linknya ya, terus bisa dibuka di iPad kalian di rumah. Paham? Paham ya? Paham? Nah, yang milih nanti dari kertas, yang potongan kertas yang Miss Yeni sudah siapkan, nanti bilang Miss Yeni biar Miss Yeni kopikan lagi. Oke? Paham sampai di sini? Oke. Ya, Clarice? Kenapa? Ya berarti boleh pakai buku, boleh nggak apa-apa. Laptop bisa. Laptop bisa, nggak apa-apa. Yang nggak punya iPad boleh pakai laptop kok, ya. Buka linknya dari laptop. Kamu ketik ini aja. Yang mana sih? Apa? Letread Asia ini punyanya siapa namanya? Kimberly. Letread Asia.org. Letread. Yang bawah. Letread Asia. Oh, Let's Read. Oke. Yang pakai iPad coba buka yang ini, Let's Read Asia. Mungkin ada di situ linknya. Kalau yang, aduh, ada? Nah, boleh pilih. Tapi kemudian kalian harus tahu loh, ha? Kenapa? Inggris. Masa Inggris? Ada Indonesia kok. Dibuka itu kalau nggak salah dia Indonesia juga. Ini language-nya dirubah. Nih, kamu cari yang language-nya Indonesia. Language-nya pilih yang Indonesia. Kalau yang pakai Let's, pakai yang Indonesia. Jadinya pakai apa? Roxanne pakai apa jadinya? Dari iPad. Language-nya diganti. Ini. Berarti cerita ini tidak ada di Indonesia. Cari versi lain. Kamu rubah dulu Inggrisnya. Loh, mana tadi? Back. Language-nya dirubah dulu, ya. Nah, ini cari yang bahasa Indonesia. Oke. Silakan kalian catat di notebook kalian langsung draftnya ya. Draft itu berarti apa? Isi ceritanya, tokohnya siapa aja, gambarannya siapa, silakan dibuat dulu sekarang ini ya. Hah? Kenapa? Gambarannya siapa? Maksudnya tokohnya siapa? Yang buku kalian pilih, ha? Bisa dibuka. Oke, sambil kalian memilih membaca, ini Miss Yeni akan berikan bagi yang memilih menggambar. Coba Miss Yeni mau tahu nanti tugasnya, Miss aku mau menggambar. Berapa orang yang mau menggambar? Bisa angkat tangan? Menggambar, oke. Yang mau melukis dengan lukisan, berarti pakai cat air. Oke. 2 orang ya, Dev sama Renata. Berarti yang lain langsung akan desain di iPad atau di komputer, benar? Oke. Nah, ini Miss Yeni siapkan. Terserah kalian boleh milih untuk pakai atau tidak. Untuk bagi yang memilih untuk menggambar atau melukis, ya. Miss Yeni punya yang kertas, ya. Mau di sini langsung boleh. Atau kalian punya, Miss aku mau pakai kertas berwarna yang aku punya di rumah, nggak apa-apa, it's okay, ya. Atau mau pakai ini yang melukis. Ini bahan untuk kamu melukis dan menggambar di sini boleh. Ini nanti boleh kalian bawa pulang. Kalian coba mulai desain di rumah. Kemudian kalau sudah selesai boleh dibawa ke sekolah. Makanya kalau yang pakai buku, setelah ini boleh ke Miss Yohana atau Miss Catherine untuk pinjam bukunya. Jelas, ya? Aku nggak bawa ID
nggak apa-apa bilang Miss Yohana, Miss Yeni yang suruh dulu. Nanti Miss Yeni ke sana ya. Oke, ada lagi yang pakai buku? Yang pakai buku, yang milih buku siapa? Angkat tangan dulu, Miss Yeni mau tahu. Supaya Miss Yeni bisa sampaikan ke Miss Yohana, ada yang akan ke library untuk pinjam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang 7. Yang pakai iPad atau komputer atau link di rumah siapa? Link. Oke, yang akan berbicara dari oke. Ada yang mau milih fotokopi potongan kertas? Nggak ada ya? Oke, nggak ada, nggak apa-apa. It's okay. Ini yang pakai media gambar dan melukis. Miss Yeni punya beberapa ukuran, nanti bisa ambil ke Miss Yeni ya. Miss aku nanti mau gambarnya di kertas yang Miss Yeni siapkan, boleh. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? 4B, cukup jelaskah tugasnya? Cukup ya? Cukup paham ya? Oke, satu hal yang Miss Yeni mau ingatkan, mungkin ini pengalaman pertamamu kerjakan ini. Siapa yang merasa ini pengalaman pertamanya? Miss, this is my first time. Aku ngerjakan aku membaca cerita, terus aku harus buat gambar, desain komik, desain cerita bergambar. Siapa yang merasa ini yang pertama? Angkat tangan tinggi. Oke, yang sudah pernah membuat tinggi. Oh, banyak juga yang sudah pernah membuat ya. Oke, yang belum pernah, it's okay ya. Nggak usah berkecil hati, mentang-mentang aku belum pernah, Miss Yeni nanti jelek. Jangan mikir begitu. Pikirkan bahwa kamu mau kasih yang terbaik. Kamu mau beri yang terbaik. Sebisanya kalian. Jelas, 4B? Paham? Oke. Sudah menentukan mau pakai yang mana? Sudah ya? Kamu udah ketemu? Tapi ini individu loh ya, tidak harus sama. Nanti Romeo bisa cari di rumah lagi dengan link yang tadi. Nanti di rumah dibuka ya. Nanti Miss Yeni kasih linknya juga di Google Chat kalau memang diperlukan. Sudah dapat yang bahasa Indonesia? Oke. Kamu pakai yang mana, Renata? Dari buku. Ada berapa gambar yang harus kalian buat? 4B, ada berapa gambar yang harus kalian buat? 3-4 gambar ya. Kalau di situ kalian lihat banyak sekali gambarnya, loh misi apa caranya? Kok banyak? Ya kalian kreasi pakai cara kalian sendiri boleh. Kita pernah kan buat komik ya, masih ingat nggak? Ah ya, di pelajaran sosial kan, ya. Ya seperti itulah. Oke, the last one. Semua perhatikan Miss Yeni. Semua lihat ke papan. Ini rubrik penilaiannya, ya. Jadi Miss Yeni akan menilai dari sisi sikap kalian waktu mengerjakan, serius, tepat waktu, ya, punya tanggung jawab, melakukan sesuai instruksi, gunakan waktu dengan bijaksana. Kalau sikap Miss Yeni yakin kalian bisa lah ya. Terus pengetahuan, bisa menjelaskan tokoh dengan tepat, cerita bergambarnya sesuai alur cerita, isi cerita tepat, ada nilai moralnya, value-nya apa, jangan lupa disebutkan ya. Dan yang terakhir, hasil produk kalian, proyeknya terakhir tuh menarik, ya, ada visualisasi gambar, melukis atau ilustrasi. Terus menulis laporan di draft, nanti Miss Yeni butuh kalian submit draftnya. Terus kemudian yang terakhir, hasil tulisan harus rapi. Kalau yang menulis, tolong menulisnya rapi ya. Oke, nah kita lihat ini singkat yuk. Pernah lihat video ini enggak? Video ini Miss Yeni mau mengajak kalian untuk semangat dalam mengerjakan tugas ini. Miss, aku lemah di bahasa Indonesia, aku nggak tahu nanti ceritaku kata-katanya tepat nggak bahasa Indonesianya. Tidak apa-apa, kerjakan sebisa dan semampu kalian ya. Yuk kita lihat. Boleh.
Oke, apa yang kalian belajar dari klip singkat ini? Hah? Kalian belajar apa? Ada yang nangis, Michelle. Oh, siapa yang nangis? Ada yang nangis kah? Terharu ya? Apa yang kalian pelajari dari ini? Hah? Duh, belajar sesuatu nggak? Lihat klip ini. Nggak belajar sesuatu? Jangan menyerah ya. Paling simpel sebetulnya ya, jangan menyerah. Jadi kayak beruang kecil ini, apapun dia udah lari menghindar, harus jatuh ke sungai, tapi dia tetap berusaha. Nah itu yang bisa ini harapkan ketika di akhir nanti, ketika kalian proses mengerjakan tugas ini, kalian punya karakter tidak menyerah ya, tetap semangat. Salah, perbaiki, nggak apa-apa. Konsultasi sama Miss Eni, Miss aku kesulitannya ini, kita diskusi sama-sama ya. Jelas Forbi? Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan sudah menolong kami mempelajari sebuah materi yang baru. Tuhan beri kami hati yang untuk semangat memberikan yang terbaik buat proyek ini, buat tugas ini, supaya kami memuliakan Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa berkati anak-anakmu di 4B, supaya mereka terus diberi hikmat saat mengerjakan tugas, kemampuan bahasa mereka juga Tuhan tolong, supaya mereka bisa menulis dengan kata-kata yang baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sudah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Oke, thank you. Give applause to yourself for being good job. Silakan kalau sudah selesai iPad-nya dibalikin ke Miss Yeni. Oke, selamat siang Miss Yeni. Selamat siang Miss Ria. Selamat siang Pak Aris, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke SD Cita Hati. Hari ini pendampingan individu 5 seperti yang telah kita kemarin lakukan Miss Yeni. Iya, Miss Ria. Kita belajar untuk penerapan aplikasi pembelajaran diferensiasi, kompetensi sosial emosional siswa, dan kemudian budaya positif. Ya, nah, betul, ini kemarin ketika saya melakukan pra-observasi Pak, tanggal 1 Maret dengan Miss Yeni untuk membahas pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi kami ini membuat cerita bergambar dengan tema fabel, kemudian anak-anak nanti bisa menggambar, bisa melukis, ataupun mereka bisa dengan menggunakan iPad. Nah, kemudian saya melakukan tahap observasi. Nah, ini dengan di kelas 4B tanggal 3 Maret ini dengan Miss Yeni sebagai coach saya. Ini suaranya amat merdu, menggelora. Ulala. Ini anak-anaknya aktif, Pak. Jadi ini proses pembelajaran yang sudah kemarin saya lakukan ketika tahap observasi.
Kemudian nah tentang menggambar, kemudian ada video motivasi untuk membuat anak-anak tuh tidak mudah menyerah, karena memang setelah masa pandemik ya, ini merupakan proyek pertama mereka yang mereka lakukan itu secara daring gitu, dan ini kan baru, ini hal yang baru yang mereka lakukan. Nah ini kemudian dokumentasi proyek cerita bergambar, ada anak-anak yang menggunakan ini buku ya Miss ya, ada buku tulis, ada buku perpustakaan ya. Dari perpustakaan, terus ada bahan literasi dari link iPad, pakai iPad sekolah. Kemudian beberapa anak yang tertarik menggunakan iPad sekolah, mereka menggunakan iPad, saya kasihkan link. Terus sama satu lagi cerita dari gambar yang sudah saya print, saya kopikan untuk anak-anak kalau mereka memilih memakai itu sih, media itu. Untuk media yang berbeda. Jadi Miss Yani sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah ini ketika anak-anak di kelas yang mereka lakukan, nah ini ada nih jenis ya Miss ya, yang menggunakan iPad ya, menggunakan iPad untuk proses pembelajarannya. Ini ada yang menggambar, kemudian juga ada yang melukis, ini Ivel, ini Pak beberapa hasilnya. Ini anak-anak, nah ini yang hasil mereka dengan menggunakan iPad, proses-prosesnya, ya mereka ngeprint, ini diprint kan mereka juga bisa. Nah ini ada yang gambar seperti ini, kisah sapi hitam putih. Nah ini hasil-hasilnya mereka, dan saya ini bersyukur loh punya Miss Yani. Sama kita tim, Miss ya. Punya Miss Yani yang coachingnya bisa banyak membantu. Nah, hari ini kita pasca, Miss Yani. Kita hari ini membicarakan tentang pasca observasi setelah saya melakukan observasi di kelasnya Miss Yani nih. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Bagaimana nih kemarin setelah mengajar itu, menurut Miss Yani bagaimana? Karena ini pengalaman pertama buat mereka, jadi sangat tertolong sih sebetulnya, karena saya bisa berbagi sesuatu yang baru. Kemudian saya kan mulai dengan mereka dulu, saya kasih mereka kayak post note gitu untuk menanyakan apa yang kamu tahu dan pahami tentang cerita bergambar. Dari situ banyak anak yang memang nggak paham gitu. Setelah post note itu terkumpul dan mereka sharing, nggak tahu Miss apa cerita bergambar kah gitu. Jadi mereka baru menyampaikan idenya. Nah, ketika saya tahu mereka nggak bisa, itu akan lebih mempermudah saya untuk berarti saya harus menjelaskan part mana yang mereka kurang mampu, kurang bisa, baru masuk ke step-step penugasan dan sebagainya. Sejauh ini sih mereka mengikuti dengan baik. Apalagi saya juga ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga, terus kompetensi sosial emosional, karena ini pengalaman baru buat mereka. Ada yang mungkin masih ragu, masih takut, ini aku bisa apa enggak. Terus kemudian tertolong lagi juga budaya positif. Kebetulan di kelas 4B itu anak-anaknya cukup saling bisa interaksi dan bisa kamu bisa gitu ya. Jadi itu sih yang saya secara pribadi bisa melakukan secara, menurut saya ya, maksimal gitu. Walaupun tidak melihat nanti di hasil seperti apa, tapi untuk bisa belajar mengaplikasikan apa yang sudah dibagikan sama Miss Lia ke kami, ke guru-guru dan juga ke saya khususnya tentang pembelajaran diferensiasi, KSE dan budaya positif. Jadi Miss Yani ini sudah menerapkan tentang pembelajaran diferensiasi konten, Pak. Jadi dengan menggunakan konten yang berbeda, ada buku perpustakaan, ada gambar ilustrasi, kemudian ada iPad, kemudian produknya pun nanti berbeda. Ada yang melukis ya Miss ya, menggambar, kemudian yang ada yang menggunakan desain iPad, pakai desain Canva dengan menggunakan Canva seperti ini. Nah, terima kasih Miss Yani sudah saling belajar untuk melengkapi. Terima kasih sudah menolong saya Miss Lia. Nah, ini rencana tindak lanjutnya nih apa Miss setelah ini nih Miss? Rencana tindak lanjutnya saya sih berharap anak-anak bisa ilmunya semakin, pemahaman mereka tentang cerita bergambar mereka semakin mengerti. Terus kemudian saya juga konsisten, maksudnya bukan hanya pada saat karena Miss Lia minta saya begitu, tapi bagaimana menerapkan ke kelas-kelas lain atau topik-topik yang lain gitu Pak. Mungkin integrasi gitu ya Miss dengan mata pelajaran lain supaya tambah kaya. Benar-benar. Betul, sesuai dengan minat dan profil pelajar siswa juga.
Itu aja. Ada lagi yang mau disampaikan? Apalagi ya, terima kasih Miss Lia sudah terus menyemangati saya nih Pak Aris. Iya Miss Yani, kamu bisa. Karena kan mungkin ini sesuatu yang kayak Pak Aris bilang kan kita sudah lakukan, tapi pemahamannya baru tahu, oh ini maksudnya diferensiasi, terus ini KSE itu kayak gini. Jadi Miss Lia cukup sangat menolong saya juga gitu. Mudah-mudahan bisa mempengaruhi yang lain-lain juga gitu. Untuk saling memberikan yang terbaik. Betul, buat anak-anak ya. Betul. Nah, ini terus kemudian kalau kita bicara tentang tindak lanjutnya ini berarti nanti akan disiapkan lagi sebuah proyek yang baru ya Miss ya. Supaya kita bisa terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran. Karena kalau ini karena kemarin jam tayang ya, waktunya Pak. Semuanya dudit, ayo harus ini. Nah, semuanya karena kita harus bagi waktu. Nah, nanti kalau mungkin di lain kesempatan kita bisa mengintegrasikan lagi dengan semua materi pembelajaran yang lain. Siap. Ada yang mau disampaikan Pak Aris, silakan. Sebelumnya saya terima kasih dulu sama Miss Lia dan juga Miss Yeni. Nah, sebetulnya kegiatan yang ibu-ibu lakukan itu sudah luar biasa. Yang sebelumnya jenengan sudah sampaikan bahwa kegiatan yang seperti ini sebetulnya sudah dilakukan sebelum ada kegiatan guru penggerak. Cuman yang membedakan adalah istilah-istilahnya saja. Benar. KSE dan juga budaya positif di kelas itu sebetulnya sudah kita lakukan sejak lama. Cuman di sini kita bisa memetakan. Gitu, pemetaan yang jenengan lakukan ini sudah termasuk pemetaan juga. Melakukan kegiatan berdiferensiasi. Jadi kita memberikan metode yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi kita tidak memaksakan dengan metode kita, gitu loh. Jadi apa yang mereka harapkan dengan materi ini sebetulnya? Saya berharap seperti ini. Saya tidak tahu ini. Nah, kita cari cara bagaimana supaya anak tahu materi ini nyampe ke mereka dengan cara-cara mereka, atau kita bisa mendeteksi gaya belajar mereka. Nah, gitu. Jadi gaya belajar contoh yang 3 ini sudah menggambarkan gaya belajar. Jadi ada yang suka menulis, ada yang suka melihat gambar, ada yang suka menggambar. Jadi mereka nyaman melakukan itu dengan belajar. Mereka nggak sadar dengan mereka bermain itu, mereka juga belajar. Pada saat kita tanya, mereka langsung tahu apa jawaban dari pertanyaan kita. Padahal mereka sebetulnya mencari di iPad. Terus saya tadi sempat dengan menyampaikan bahwa ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Di sini ada teman kita satu lagi Pak Hendra itu yang akan mendesimulasikan dan akan menyampaikan budaya positif yang beliau dapat dari guru penggerak. Nah, intinya cuma satu, berpusat pada siswa, murid. Nah, jadi mudah-mudahan sekolah yang sudah luar biasa bisa menjadi luar biasa dan anak-anak lebih nyaman untuk menerima materi yang kita berikan. Jadi sekilas saya lihat dari video yang sudah ditayangkan oleh Bu Miss Lia tadi, itu sudah menggambarkan diferensiasi, sudah menggambarkan KSE, yang emosionalnya sudah anak-anak sudah ikut masuk dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada paksaan. Mereka sudah melakukan pembelajaran itu dengan sepenuh hati istilahnya. Jadi contoh katakanlah anak-anak main game tanpa kita suruh, mereka sudah langsung lancar. Bahkan misalkan di situ ada raja, dia tidak bisa mengalahkan, dia akan cari cara, entah itu membaca supaya bisa mengalahkan ini. Nah, itu berarti dia sudah berhasil. Nah, dengan model yang seperti ini, mudah-mudahan anak-anak berhasil mencapai tujuan kita untuk pembelajaran yang kita berikan ke anak-anak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih sekali Pak Aris untuk kedatangannya. Saya juga terima kasih buat Miss Yeni, ini rekan sejawat saya yang membantu terus. Amin. Yesus tahun depan ya, kalau masih ada kesempatan. Terima kasih Miss Yeni buat siang ini. Saya juga terima kasih
kasih Pak Aris buat yang ini, supaya ini juga bisa nanti menjadi contoh buat pembelajaran di Cita Hati bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi, KSE, dan budaya positif. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima Terima kasih. kasih.